Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Pencuri spesialis rumah kosong diringkus Polsek Padang Utara. Penjual telepon genggam tewas dihabisi pembelinya. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Pariaman tahun ini meningkat tajam dibanding tahun lalu. Tim Opsnal Polsek Padang Utara menangkap pencuri di daerah Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara. Pelaku ditangkap di rumah orang tuanya saat sedang bersantai di dalam kamar. Saat diinterogasi, pelaku berkelit dan menyebut beberapa nama yang terlibat dalam pencurian itu. Berdasarkan informasi yang diberikan pelaku, polisi mencokok pelaku lainnya yang tinggal di kawasan Gunung Pangilun dan rumahnya tak jauh dari rumah pelaku pertama. Namun berbeda dengan pelaku pertama yang ditangkap. Pelaku kedua ini tak kooperatif dengan petugas. Beberapa kali dipanggil, yang bersangkutan tak keluar dari rumahnya. Khawatir pelaku akan kabur, petugas pun masuk ke rumah dengan berbagai cara dan berhasil menangkap pelaku kedua ini. Saat ditangkap, pelaku kedua berupaya melawan petugas dan bersikukuh bahwa dirinya bukanlah pencuri seperti yang dituduhkan pelaku pertama. Namun petugas tak menghiraukannya. Charlie, pelaku yang membantah tuduhan polisi ini, dibawa ke Mapolsek Padang Utara. Ya, sebagai pelaku dan barang bukti sudah kami bawa ke Polsek Padang Utara untuk penyelidikan lebih lanjut, dan dapat juga kami jelaskan pelaku ini sudah sering melakukannya dan untuk itu dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan sementara, Charlie ternyata bukanlah pemain baru dalam hal curi-mencuri ini. Catatan polisi, bujang yang berusia 25 tahun ini telah beberapa kali keluar masuk penjara dengan kasus yang sama. Saat ini polisi masih memeriksa tersangka secara intensif untuk mengetahui aksi pencurian yang telah dilakukannya. Dari Padang, Alfi melaporkan. Satu bulan lamanya polisi memburu Rifan, pria pengangguran berusia 20 tahun yang berasal dari Kota Padang Panjang. Rifan buron setelah menghabisi nyawa korban dengan sadis pada tanggal 1 November lalu. Modus berpura-pura ingin membeli telepon genggam korban dan mengajak bertemu di lokasi yang telah disepakati. Meski minim barang bukti dan tidak ada saksi di sekitar lokasi kejadian, polisi tak kehilangan akal. Setelah melalui serangkaian penyelidikan, akhirnya polisi menemukan keberadaan tersangka. Tersangka ditangkap di sebuah warung yang berada di pinggir jalan Kota Solo, yang berjarak sekitar 60 km dari lokasi penusukan di Padang Panjang. Petugas masih mencari besi pipih yang dibuang pelaku ke sungai usai menusuk korban. Tersangka mengaku motifnya membunuh korban karena ingin menguasai telepon genggam milik korban yang ditawarkan melalui media sosial. Kepada korban, tersangka mengajak bertemu di Kota Padang Panjang, sekitar 40 km dari rumah korban di Bukit Tinggi. Setelah melihat telepon genggam yang dijual, tersangka menganiaya korban menggunakan besi pipih hingga korban tewas. Modus operandi daripada tersangka ini, dia pura-pura menawarkan membeli HP kepada korban atau orang yang sedang menawarkan akan menjual HP melalui marketplace. 3 hari sejak penawaran melalui marketplace,
pelaku sudah menyiapkan sebatang besi dan diruncingkan dan akan digunakan untuk menghabisi si korban. Ya, berarti sudah direncanakan. Sudah direncanakan. Saat ini, tersangka ditahan di Mapolres Padang Panjang dan bersiap menghadapi tuntutan sesuai pasal 340 KUHP, yakni pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Sri Louis melaporkan dari Padang Panjang. Dalam kurun waktu sepanjang tahun 2023 ini, petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Polres Pariaman, mencatat terjadinya peningkatan kasus kekerasan perempuan dan anak yang cukup signifikan dibanding tahun 2022 lalu. Penangkapan dilakukan petugas untuk mengungkap pelaku yang sebagian besar adalah orang terdekat korban. Pada tahun 2022 lalu, tercatat 8 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani Polres Pariaman. Namun tahun ini menjadi 24 kasus. Hal ini diungkapkan Kapolres Pariaman, AKBP Abdul Aziz, dalam acara pembukaan Desa Anti Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan di Desa Cubada Air, Kecamatan Pariaman Utara. Melihat angka kekerasan terhadap perempuan dan anak ini meningkat kalau dibandingkan dengan tahun 2022, hampir 2 kali lipatnya. Perbandingannya kalau di tahun 2022 itu kurang lebih ada 8 kasus. Kemudian di tahun 2023 ini ada kurang lebih 24 kasus. Dari catatan Ketua Rumah Perlindungan Sosial Anak, Fatma Yeti Kahar, sebagian besar pelaku kejahatan ini adalah orang terdekat korban. Bahkan, tak sedikit pelakunya adalah dari keluarga sendiri. Terjadinya peningkatan kasus akibat kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, serta kurangnya pengawasan dan komunikasi orang tua ke anaknya. Terima kasih Pak, idenya sudah tepuk tangan untuk kita. Ya, kalau kita lihat kurangnya kepedulian lingkungan, dan yang kedua ya memang agama agak menipis, dan yang ketiga itu yang kami rasakan selama ini ya karena ada keterbatasan antara anak dengan orang tua yang selalu kurang komunikasi. Jika nenek mama, alim ulama, dan tokoh adat bisa menjalankan fungsi dan peranannya masing-masing, maka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tak akan terjadi di ranah Minang. Karena warganya hidup dengan filosofi adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Dalam rekaman video amatir yang beredar luas di media sosial, terlihat luapan sungai Kayu Manang di Nagari Suryan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, yang terjadi pada Rabu sore. Saking derasnya, sehingga sungai meluap dan airnya meluber hingga membanjiri puluhan hektar sawah yang berada di sepanjang aliran sungai. Luapan air sungai juga membanjiri perkampungan di sepanjang aliran sungai Kayu Manang. Selain itu, arus lalu lintas dari Padang menuju Muaro Labuh di Kabupaten Solok Selatan terputus beberapa jam karena jalan tergenang air setinggi hampir 50 cm. Di lokasi Kabupaten Solok, Kecamatan Pantai Cermin, Nagari Suryan, nan Jorong Koto Tinggi, Jorong Kayu Manang, dan Jorong Tambang, dengan luapan sungai yang berdampak pada lahan pertanian, kemudian permukiman warga dan akses jalan lintas Padang menuju Muaro Labuh macet. Laporan sementara korban jiwa nihil. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa meluapnya sungai Kayu Manang di Nagari Suryan itu. Rabu malam, banjir mulai surut dan arus lalu lintas normal kembali. Laude Joharjo Anse melaporkan dari Kabupaten Solok. Sungai Kayu Manang